Selamat malam Mbak. Malam. Dengan Mbak siapa ini? Yulia. Mbak Yulia. Nah kebetulan teman-teman Mbak Yulia ini belajar setir. Jadi pengen belajar setir karena waktunya bisanya hanya malam aja ya Mbak ya. Iya. Siang hari beraktivitas di kantor pemasaran Harapan Indah ya. Apa? HDB ya? HDP. HDP ya. Nah beda-beda tipis ya teman-teman, HDB sama HDP ya. Tapi yang benar HDP teman-teman ya. Jadi di sini karena mungkin Mbak Yulia dari nol atau udah pernah belajar sebelumnya? Dari nol sih. Dari nol ya. Karena Mbak Yulia itu dari nol ya. Temanya kali ini belajar mobil matic dari nol di waktu malam hari ya. Jadi di sini coba ini kan setir ya Mbak ya. Sebenarnya kita harus mulai dari cara starter mobil dulu Mbak ya. Coba dimatikan dulu karena tadi udah kita nyalakan dulu ya karena jemput Mbak Yulia tadi ya. Coba diputar lagi ke kiri. Nah, Udah mati. ya cabut. Nah terus lampunya dimatikan dulu coba. Caranya? Diputar ke belakang coba Mbak. Oh, Nah coba betul sekali. oke. Nah di situ kan ada lock ya Mbak ya. Coba dimasukkan kuncinya ke locknya Mbak. Diputar sekali ke arah kanan. 3 kali ke kanan ya. Sekali lagi coba. Nah itu udah posisi nyala atau hidup ya Mbak ya. Iya. Nah di sebelah kanan itu ada tuas Mbak ya. Ada tuas, itu fungsinya untuk menyalakan lampu ya Mbak ya. Saya contohkan seperti ini Mbak ya. Ke bawah kan sen kanan nih Mbak ya. Di dashboard ada tanda sen ke arah kanan ya. Terus nih saya matikan. Nah, netral ya. Iya. Terus ke atas samping kiri, sen kiri ya. Di dashboard juga pastinya ada tanda lampu sen ke arah kiri ya Mbak ya. Cara matikan atau netralkan seperti ini. Dicoba dulu Mbak ini ya. Sip. Terus lampunya ya Mbak ya, karena di malam hari ini kita pastinya pakai lampu harus ya Mbak ya. Iya. Nah, coba lampunya diputar ke depan, lampu senja, diputar lagi ke depan lampu utama atau lampu utama ya. malam hari ya Mbak ya. Kalau lampu senja itu buat apa ya? Fungsinya pada saat posisi kita menjelang maghrib ataupun mungkin posisi lagi mendung Oke. ya, ataupun mungkin berkabut. Nah terus ke depan bawah menjauh setir. Nah Oh, iya. itu lampu jarak jauh. Nah itu fungsinya untuk posisi misalkan kita butuh jarak pandang yang jauh Mbak, terutama pada posisi kita jalan-jalan luar kota yang pastinya jarang sekali mungkin penerangan ya, jadi kita butuh jarak jauh lampunya. Tetapi bila mana berpapasan dengan kendaraan yang lain harus segera dimatikan karena ganggu pandangan mata. Coba matikan dulu Mbak lampu jarak jauhnya, nyalakan coba. Nah, matikan. Terus posisi sekarang kita lampu tembak atau lampu dim seperti ini Mbak. Nah, fungsinya untuk minta jalan. Oh, iya. Udah paham ya Mbak ya? Iya. Sampai di situ. Terus kalau di sini ada tuas lagi nih Mbak ya. Ini fungsinya untuk pembersih kaca wiper ya. Namanya wiper, ke atas kan mengusap ya, ke bawah nih makin deres dan ke bawah lagi deres ya. Cara matikannya ke atas seperti ini. Dicoba dulu Mbak. Ini ke atas cuma sekali ya. Ya betul, cara matikannya ke atas. Nah udah paham ya. Kalau ngeluarin airnya ke sini. Oh tapi posisi airnya lagi pas habis nih ya. Nggak usah, nggak apa-apa ya Mbak ya. Kalau belakang enggak ya? Yang belakang kebetulan nggak ada nih karena Ayla ya, jadi belakang nggak ada. Kalau Avanza atau mungkin Grand Livina ya mungkin lebih ke posisinya mobilnya lebih gede ya, itu ada. Kalau ini kebetulan nggak ada. Nah terus di sini ada tanda segitiga nih Mbak ya. Ini lampu hazard ya. Di dashboard juga ada tanda sen kiri dan kanan ya. Kira-kira udah tahu fungsinya belum Mbak? Belum. Fungsinya buat darurat, hati-hati pasti ya. Salah satu contohnya misalkan mobil kita lagi mogok, bisa di tol, bisa di jalan raya, kita kasih lampu hazard. Terus posisi kita lagi di perempatan lurus, kita bisa kasih lampu hazard. Ataupun mungkin kita posisi mungkin lagi pengawalan ya.
dimatikan coba mbak, nyalakan, matikan. Nah sampai di sini paham mbak? Paham. Nah di sini ada hand rem atau rem tangan mbak ya. Ini fungsinya untuk rem parkir. Nah pada saat posisi parking bentuknya kurang lebih seperti ini, Naik ya. naik ke atas atau mungkin nungging ke atas ya. Kalau orang Jawa bilang jengat ini mbak ya. Oke. Bahasa Jawa beda dengan bahasa sini ya. Iya. Kebetulan mbak Yulia kan asli sini nih. Enggak, saya asli Puncak. Oh Bogor. Iya. Oh pantesan putih. Nah di sini kan cara naikkan seperti ini mbak. Ini kan menurunkan ya, diangkat sambil dipencet langsung turun ke bawah, nariknya langsung ke atas. Coba dulu mbak Yulia, kalau nariknya langsung tarik ke atas. Nah maaf, tanpa dipencet ya. Oh. Nah udah paham sampai di sini? Iya. Paham. Nah sekarang di bawah itu ada handle 2 ya mbak ya, kiri rem dan kanan gas ya. Jadi ntar yang kerja kira-kira kaki mana mbak? Kanan. Kanan aja, yang kiri Diem aja. kiri diem aja atau mungkin libur ya. Iya. Jadi kaki kanan tuh gantian antara rem dan gas ya. Jadi yang kiri rem, kanan gas, pastinya udah paham ya mbak ya. Walaupun belum pernah latihan mungkin sedikit-sedikit karena di rumah ada mobil ya mbak ya. Jadi paham ya. Iya. Terus di sini mbak ada tuas transmisi ya mbak ya. Di sini kan ada P itu parking, R itu mundur ya, N itu netral, D4 itu untuk maju ya. 3 tanjakan yang lebih tinggi, terutama untuk turun-turunan itu pengirimannya bagus ya. 2 itu tanjakan yang paling tinggi, posisi pada saat posisi macet. Nah sekarang cara pengoperasionalkan transmisinya ya mbak ya. Kan di kiri ini ada rem double ya. Saya injek remnya, saya contohkan dari kiri ya mbak ya. Di sini tuasnya harus dipencet. Oh, Nah. kalau misal mau pindahin gigi harus tekan rem, injek rem ya. Injek rem dan posisi kita tekan tuas transmisinya ya. Jadi misalkan tuas transmisinya ini nggak ditekan mbak, tapi kopling remnya diinjak, itu nggak bisa ya mbak ya. Lantas baliknya, ini remnya saya lepas, transmisinya saya tekan tapi nggak bisa. Oh, jadi tetap harus injek rem ya. Saya contohkan ini seperti coba. R itu mundur, N itu netral ya, D4 itu untuk maju ya. 3 tanjakan yang lebih tinggi, 2 tanjakan paling tinggi. Posisi saya akan pindahkan ke posisi B lagi ya. Coba mbak Yulia dicoba untuk perpindahan transmisinya dulu. R, Oke. Ini mundur ya. R, N, D4, 3, 2 ya. Terus posisi sekarang parking dulu aja posisinya. Mas, tapi kalau misalkannya kalau ke bawah itu tanpa harus injek rem bisa nggak sih? Dari misalnya dari D4 mau ke 3 ke 2 gitu. Oh itu nggak usah diinjak remnya bisa. Oh, oke. Terus nggak harus pencet juga aja? Atau gimana? Tuas transmisinya ya nggak usah dipencet bisa. Oh, udah langsung ke belakang aja ya? Udah langsung naik sendiri Ya tapi kalau mau istilahnya lebih teratur ya pencet juga, kalau nggak apa-apa, lebih bagus ya, lebih disiplin ya. Nah sekarang ini cara mengoperasionalkan mobil matic ya. Jadi karena kita itu pakai rem ya mbak ya, jadi setelah pindah posisi di D4 mbak Yulia, kaki kanannya remnya dilepas pelan-pelan, mobil udah jalan. Nah bila mana mbak Yulia itu butuh kecepatan baru kaki kanan pindah di gas. Udah paham lah ya. Iya. Nah coba mbak Yulia setirnya diluruskan dulu, jangan miring ya. Coba, nah kurang lebih seperti itu ya. Terus pindah di D4 coba mbak, injak rem kakinya ya. Nah kurang mundur dikit. Nah hand remnya mbak jangan lupa. Kenapa? Hand rem, Iya. rem tangannya ya. Nah, sen kanan, tapi karena kita di posisi pinggir ya, kita jangan langsung ke kanan, tetapi ntar yang ikut pinggir dulu ya mbak ya. Nah perhatikan spion juga karena posisi kita mau ke arah kanan sedikit, yang geser sedikit ya. Coba sen kanan dulu mbak. Kanan. Nah remnya pelan-pelan dilepas. Nah, kurang lebih seperti ini. Terus diluruskan lagi kemudinya.
kita nggak usah ke kanan ya, kiri lagi. Nah betul. Oh, kalau ke kiri dia otomatis lepas sendiri ya? Iya betul. Jadi kita kan gesernya nggak terlalu jauh ya. Karena kalau kita dari awalan kan nggak boleh langsung kanan ya. Ya kurang lebih seperti inilah untuk titik amannya ya Mbak ya. Iya. Nah, kita lebih stabil, lebih aman. Dan juga ini kan jam pulang kerja ya. Jadi kemungkinan kalau di sebelah kanan tuh terlalu banyak kendaraan yang emang udah kenceng ya Mbak ya. Karena buru-buru pengen cepat sampai rumah ya. Mbak Yulia sebenarnya pengennya cepat sampai rumah ya, tapi karena ada urusan belajar jadinya. Sip, kanan boleh Mbak nempel gas atau mungkin nambahin gas ya. Gimana Mbak untuk di malam hari ngalamin kesulitan tuh pandangan mata atau enggak? Enggak sih. Enggak ya. Kan ada beberapa tuh Mbak ya, orang yang matanya itu maaf itu kalau malam hari agak apa kesulitan kalau cahaya itu loh. Kena cahaya itu kadang ada kesulitan yang terutama yang mungkin silinder ya. Nah ya itu silinder. Tapi untuk Mbak Yulia kan kayaknya nggak ada ya, nggak ada silinder, nggak ada main kayaknya nih. Ada sih minus, cuman saya pakai soft lens. Oh, waduh tuh harus rajin juga ya Mbak ya. Rajin apa? Ngasih minyak atau apanya gitu sih. Iya, ada cairannya itu udah ini sih udah biasa lah. Sembari belok. Katanya harus berapa jam harus dikasih minyak atau apa gitu-gitu ya. Ada cairannya. Iya cairan itu ya. Katanya saya cuma dengar-dengar sih Mbak. Kita sebelah sini aja biar ini ya. Ya sebelah kanan itu kan orang-orang pada ngebut ya. Nah kebetulan hari ini mau belajar berapa jam Mbak? Coba lihat dulu kali ya, sejam atau 2 jam lah. Oh oke, siap. Biasanya kalau awal gini normalnya berapa jam? Kebetulan ngambil paket yang berapa jam Mbak? 6 jam. 6 jam. Biasanya rata-rata sih orang 2 kali 3 biasanya. 2 jam 3 kali kelar biasanya seperti itu ya. Ya bukannya ada free 1 jam tambahannya? Oh gitu. Ya paling itu free-nya ya buat tambahan. Ya, buat ngelancarin lah ya. Ya betul sekali. Memang sekarang lagi ini sih promo sih. Cuma untuk hitungan jamnya seperti itu biasanya 2 kali 3 ya. Kecuali kalau ada free berarti tambah 1 jam lagi. Kurang lebih seperti itu. Udah lama Mbak kerja di ini ADP? Udah lumayan 3 tahunan. 3 tahunan. Saya juga ada siswa tapi Oh ya? kerjanya di HDP juga kayaknya deh. Tapi tinggal di daerah Mutiara Gading City. Apa mana ya? Itu namanya tapi lupa sih. Itu pacaran juga di situ. Oh gitu. Nah di situ kayaknya udah mau nikah sih pas waktu kita belajar itu. Malah udah lama. Ya sekitar 3 tahun 2 tahunan lebih lah ya. 2 tahunan lebih. Yang berhijab? Iya betul. Mbaknya udah ini dulu, udah bisa dulu. Mbak Titip bukan? Ya mungkin kali ya. Yang lakinya malah baru belajar itu. Oh gitu. Tapi saya lupa sih saking banyaknya siswa. Aduh, banyak banget kayaknya di situ ya. Iya, cuma dia bilang HDP gitu. Bahkan sebelum itu kan mau dibangun mall di situ tuh ya, KHI itu ya. Dia udah ngasih tahu duluan. Tapi sebelum COVID ya. Kita lurus aja Mbak ya, posisinya kita ke Transera dulu ya Mbak ya. Kalau lagi lurus kayak gini boleh pakai lampu hazard? Boleh banget ya. Jadi kan di sini ada yang ke kanan, ada yang ke kiri atau lurus ya. Lurus lebih tepatnya Mbak ya. Nah kita ikut yang lurus aja, jadi yang di sebelah kiri ya.
juga nyalakan lampu hazard ya. Biasanya kalau lagi belajar gitu. Tahan dulu, kebetulan ada Damri nih ya. Iya. Kebetulan Damri kalau yang Trans kan udah nggak beroperasi kayaknya ya. Iya kayaknya. Tapi ini bisnya Enggak, bis ini masih Trans. tapi udah tulisan Damri tuh mbak di belakangnya. Kayaknya ini apa bekas armada Trans. Diambil sama itu Nah betul bandara sekali gitu ya. Mungkin karena satu tempat pangkalnya di sini ya. Daripada nggak kepake dimasukkan ke angkutan kali ya, gitu aja kali. MRT sih kayaknya mau masuk sini. Masa? Iya. Waduh, ini yang tahu sih soalnya pemasaran sih. Cuman masih belum running. Kenapa? Nggak tahu sih. Cuman katanya sih bakalan masuk ke sini sih lewat sini. Iya, Terus insya Allah. juga nanti terminalnya lewat sini. Ya pasti ngikutin perkembangan zaman ya Pak ya. Berarti kalau bawa mobil kayak gini tuh main feel gitu nggak sih? Feeling. Iya. Iya betul sih, benar seperti itu ya. Nah selain pandangan ke depan Mbak Yulia harus ini ya, matanya genit-genit dikit ya. Iya. nih. Ngelirik kiri, ngelirik kanan ya. Iya. Iya. Jadi kalau di mobil itu kita istilahnya emang mata genit itu untuk ngelirik ya, dalam artian harus pandang lirik spion kiri dan kanan tanpa melihat bahkan ya. Kayaknya pandangan ke depan tapi lirikan bisa kanan ataupun kiri ya. Tapi kalau segini jalur buat maksudnya kan kadang suka ada motor yang nyalip dari Kiri. kiri gitu. Udah ini belum sih? Muat ini. Muat ya? Kan ini ada 2 meteran ada Mbak. Oh gitu, jauh banget berarti. Jadi mobil nyusup satu pun bisa. Oh ya ampun, oke. Oh berarti ini posisinya udah tengah tuh. Udah. Karena kebetulan ini kan jalan 2 arah tapi 2 arahnya lebar Mbak. Oh aduh, iya. Kan ada 2 arah yang memang sempit ya. Itu termasuk jalan 2 arah sempit. Soalnya saya tuh paling takut Apa tuh Mbak? kalau di samping itu ada ini sih, Motor. kayak ada motor Oh gitu. atau yang ada yang parkir, takut nyerempet aja. Siswa saya banyak yang namanya Julia Rahmawati. Siapa ya? Banyak gitu. Banyak namanya Julia itu kadang-kadang, makanya kalau nggak ditulis di handphone itu profesinya apa kadang lupa. Mau belok kiri boleh. Tapi betah ya Mbak kerja di HDP Mbak ya? Lumayan betah. Cari kerjaan susah mas. Iya betul. Sekarang apa aja lah yang penting ditekunin ya Mbak ya. Apalagi nyetir, sebentar lagi udah bisa nyetir ini. Ya, lumayan kan buat mobile kesana kesini. Iya betul. Tapi gimana Mbak untuk pelajaran di hari ini Mbak, kira-kira Mbak? Ya lumayan sih. Justru saya harusnya tanya ini gimana nih saya hari pertama. Oh gitu ya. Nah kalau di hari pertama sih Mbaknya saya rasa sih udah bagus ya. Ini cara ngejalaninnya pun kayaknya udah kayak pernah belajar sih, walaupun mungkin sesaat atau misalkan cuma nyoba-nyoba aja ya. Cuma coba-coba doang. Ini soalnya dari pertama start ya, dari awal dari pinggir ke arah kanan sedikit saya pandu tadi ya. Mbak Yulia udah langsung bisa ngecun gitu, dalam artian langsung lurus aja gitu, juga nggak setirnya nggak kiri kanan kayak ular berenang ya. Aduh. Ya. Jadi dan saya pun ngambil videonya juga maksudnya tenang gitu, nggak Oke. jadi kalau posisi yang belajar itu masih kurang pas, masih kiri kanan juga kita ngambil video pun apa ya Mbak ya, harus Goyang-goyangnya? harus hati-hati bener ya, safety-nya pun harus selalu diingat ya. Alhamdulillah, tapi untuk Mbak Yulia udah bagus sih. Tapi untuk kesulitan di hari pertama kira-kira apa Mbak? Sulit lihat ke kiri aja sih. Ke kiri, jadi lebih spion kiri ya. Pengen ke tengah aja. Oh gitu. Tapi pas kalau menurut saya sih. Selain itu pas untuk secara jalan dan pandangan juga pas. Nah, Tapi mungkin untungnya matic ya, jadinya nggak
nggak terlalu gimana. Kalau misalkan kayak lepas gas aja tuh masih jalan gitu. Iya betul, dan alhamdulillah ini Matic, jadi Mbak Yulia nggak ada kesulitan untuk oper gigi dan mungkin mati mesin juga ya. Jadi itu yang Kalau manual kan kayak takutnya loncat atau gimana. iya, faktor mati mesin atau yang lain atau salah oper gigi gitu ya. Nah, jadi ya alhamdulillah betul, nggak apa-apa, emang ke arah kanan. Nah, sembari belok pelan-pelan. Karena kebetulan di sini penerangannya kurang ya Mbak ya. Nah, mulai balas. Cuman takut tuh kalau di jalan gede terus ada motor kiri kanan gitu kan. Oh gitu ya, itu pasti besok saya ajarkan juga Mbak. Jadi ada di kursusan kita kan, untuk dari awal kan istilahnya ada teori di jalan sempit seperti ini, lebar dan luas ya. Besok saya ajak ke jalan sempit, jalan yang lebih menantang lah ya, dan jalan raya juga pastinya. Dan di sesi terakhir biasanya parking ya. Iya tuh, biasanya parkir katanya yang paling ruwet, susah ya. Iya betul sekali. Nah, saya rasa cukup sekian dulu teman-teman ya, mungkin video untuk di hari ini ya Mbak ya. Jangan lupa teman-teman Di subscribe, ya, like and share ya. dan pastinya di komen juga ya. Iya, komen juga. Oke Mbak Yulia, terima kasih waktu dan tempatnya untuk belajar di malam hari ini ya. Untuk di hari ini jangan lupa teman-teman selalu patuhin peraturan rambu-rambu lalu lintas dan selalu hati-hati mengendarai mobil jalan raya. Sampai jumpa lagi dengan video-video kita selanjutnya di Julister Official. Selamat malam teman-teman.